I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Amanda Listi dengan NIM 2113030054 dari kelas ATNB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak yang mana dosen pengampunya Bapak Dr. Anton Rosari SHMH. Selanjutnya kita masuk kepada materi yaitu tentang pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah. Daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Pajak daerah juga merupakan pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui perda untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan setiap daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Ciri-ciri pajak daerah yaitu yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah, perda, dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pajak daerah. Yang pertama ada subjek pajak daerah, yang kedua objek pajak daerah, yang ketiga tarif pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah karena dinilai perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan pemerintahan telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. A few moments later. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak daerah terbagi dua, yaitu pajak provinsi. Pajak provinsi ini ada beberapa macam. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor itu beragam. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%, dan bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintahan pusat dan daerah sebesar 0,50%, serta bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Selanjutnya yaitu bea balik nama kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor yaitu BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadinya jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ini ditetapkan masing-masing, yaitu penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya yaitu sebesar 1%. Selanjutnya kita masuk kepada pajak alat berat. Pajak alat-alat berat ini dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing, yaitu penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua seterusnya sebesar 0,75%. Dan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%, dan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, yaitu dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, dan nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah. Selanjutnya yaitu pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintahan pusat, dan subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya kita masuk kepada pajak daerah. Pajak daerah ini juga berbagai macam. Yang pertama pajak bumi dan bangunan, yang mana merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ini yaitu yang pertama pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Yang ketiga, sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%. Selanjutnya yaitu pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Selanjutnya pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu, yang mana jumlah ruang atau kamarnya itu lebih dari 10 ruang atau kamar. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel ini dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel, dan masa pajak hotel itu yaitu selama 1 bulan. Seterusnya yaitu pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Dan pajak barang jasa serta pajak reklame. Pajak reklame ini merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa.
reklame yang bersangkutan, dan seterusnya, yaitu pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif pajak penerangan jalan terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri pertambangan, minyak bumi, dan gas alam sebesar 3%. Yang kedua yaitu tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%. Yang ketiga yaitu penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Tarif pajak penerangan jalan ini ditetapkan sebesar 1,5%. Selanjutnya pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagian sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya biasa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarifnya biasanya dikenakan sebesar 20%. Selanjutnya pajak burung walet. Pajak burung walet ini merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ini sebesar 10%. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan ini merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dan nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Selanjutnya yaitu sistem dalam pemungutan pajak daerah melibatkan prosedur yang mekanismenya yang digunakan oleh pemerintahan daerah untuk mengumpulkan pajak dari warga dan bisnis di wilayah mereka. Berikut ada beberapa komponen penting dalam sistem pemungutan pajak daerah. Yaitu yang pertama, penentuan tarif pajak. Pemerintah daerah menentukan tarif pajak untuk setiap jenis pajak yang mereka kenakan. Tarif ini dapat bervariasi berdasarkan jenis pajak dan wilayah. Yang kedua, pendaftaran wajib pajak. Warga dan bisnis yang wajib membayar pajak harus mendaftarkan diri mereka dengan otoritas pajak daerah. Ini termasuk pengisian formulir, penyediaan informasi, dan pendaftaran resmi. Yang ketiga yaitu pengumpulan pajak. Pajak dapat dikumpulkan secara berkala seperti bulanan atau tahunan, tergantung pada jenis pajak. Wajib pajak harus membayar jumlah yang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Yang keempat, pelaporan pajak. Wajib pajak biasanya harus melaporkan pendapatan atau transaksi yang relevan kepada otoritas pajak. Pelaporan ini dapat dilakukan secara reguler dan otoritas pajak akan menggunakan informasi ini untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kelima, inspeksi dan audit. Otoritas pajak dapat melakukan inspeksi dan audit terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan perhitungan yang benar. Yang keenam, pembayaran pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui berbagai metode, termasuk transfer bank, cek atau pembayaran online melalui portal pajak daerah. Yang ketujuh, sanksi dan penalti. Otoritas pajak dapat memberlakukan sanksi atau penalti terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak seperti denda atau tindakan hukum lainnya. Yang kedelapan, penggunaan dana pajak. Dana yang dikumpulkan dari pajak daerah digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan lokal seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sistem pemungutan pajak daerah dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan bergantung pada peraturan dan regulasi setempat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi sistem ini untuk memastikan pendapatan yang cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat setempat.
Jadi kesimpulan dari materi pajak daerah ini adalah bahwa pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah seperti kabupaten atau kota untuk membiayai kebutuhan dan layanan masyarakat di tingkat lokal. Pajak ini berbeda dari pajak nasional atau pajak pusat. Pajak daerah dapat beragam dalam bentuk dan tarifnya, tergantung pada peraturan daerah masing-masing. Pajak daerah ini biasanya digunakan untuk membiayai infrastruktur lokal, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.